Jadi teman-teman yang ingin memprotes kepada partai penguasa, maka saran saya harus hati-hati. Kalau tidak ingin terjadi seperti dalam video ini teman-teman ya. Yuk kita lihat teman-teman. Haji kajak kena oleh. Nak tanggung jawab masalah yo. Tapi ke DPR dulu ni, DPR yang kena ASEAN. Masa jam 12 DPR belum datang ke kantor? Aku Haji. Baru Haji dari Partai Gerindra. Mana Partai Gerindra? Gerindra keluar kau. Mana beli Fakta istri kami lapar. Kemari kau, jangan lari. Apa kata kami tak ada orang? Tapi kau tu. Nah, jadi teman-teman, itu terjadi di salah satu daerah di Aceh, yaitu di kota Langsa, di mana para pedagang merasa dikhianati oleh anggota DPR, sehingga para pedagang ini datang ke kantor Gerindra, tempat di mana DPR tersebut berpartai, lalu ya melemparkan kata-kata yang tidak pantas. Ada kata-kata yang kasar, tidak pantas, caci maki dan segala macam. Tapi perlu diketahui bahwa dimanapun partai berkuasa itu, kalau misalnya masyarakat hendak melakukan protes, harus disampaikan dengan kata-kata yang sopan, tidak anarkis, tidak melontar kata-kata yang dapat memicu ya suatu sentimen. Jadi kalau tidak, nantinya juga akan berakhir dengan permintaan maaf. Karena teman-teman, bahwa kita melawan partai penguasa itu ibarat menanduk tembok. Bukan hanya dapat membuat kepala kita benjol, tetapi akan membawa petaka bagi kita sendiri. Itulah salah satu ya perbuatan atau aksi yang dilakukan oleh para pedagang Langsa terhadap anggota DPR dari Partai Gerindra yang berujung permintaan maaf. Dan ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa hari ini Gerindra merupakan salah satu partai penguasa di Indonesia. Begitu juga di Aceh. Karena walaupun notabene Gerindra itu partai nasional, tapi berkolaborasi dengan partai lokal yang ada di Aceh. Maka ada perwakilan Aceh yang menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Dan bahkan sudah mendapat banyak posisi di DPRK ataupun DPRA, ya, mendapatkan jatah kursi, dan juga saat pemilu mereka dibekengi oleh salah satu kekuatan politik dari partai lokal. Jadi itulah videonya teman-teman. Dan setelah melakukan hal itu di kantor Gerindra, yang di situ disebutkan bernama anggota DPR bernama Fakhrul Razi. Namun akhirnya para pedagang ini meminta maaf dan terima kasih ya kepada anggota DPR tersebut. Jadi ada dua kemungkinan teman-teman ya. Yang pertama, yang kita bisa memprediksi bahwa itu sudah ada tekanan dari atas untuk meminta maaf ya. Karena itu membuat reputasi partai menjadi terganggu dan kerja-kerja politik partai politik juga menjadi terganggu. Yang kedua, mungkin karena faktor ekonomi ya. Kita ketahui bahwa partai penguasa, partai-partai yang pemenang pemilu itu punya strategi dan siasat tertentu untuk menutupi aibnya ketika terjadi masalah. Nah, salah satunya yaitu apa yang dipermainkan di dalam dunia hari ini, yaitu masalah uang. Bagaimanapun kekuatan kita dalam membangun sebuah relasi, tapi kalau ditawarkan dengan uang, maka mohon maaf teman-teman, maka idealis kita akan runtuh. Oke lah misalnya kalau kita tidak mau terima uang, bagaimana teman-teman yang ada di belakang kita?
Tentu kata seorang politisi itu pasti pandai melakukan trik dan retorika. Dia bisa melobi siapapun untuk memberikan suatu keyakinan dan mengikuti arahan-arahannya, sehingga apa yang kita sampaikan terdahulu itu akan dipatahkan dengan kekuatan uang dari anggota-anggota yang lain. Dan akhirnya mereka juga berujung permintaan maaf atas aksi anarkis, kata-kata kasar yang dikeluarkan terhadap Partai Gerindra itu. Dan ini dia video yang teman-teman kita bersama. Gangguan memuatlah kemah kepada anggota Dewan Fatul Razi dari Partai Gerindra atas ucapan kami yang tidak mengenakan dan kurang sopan, apalagi di media. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kami. Ada yang tambahkan? Yang lain? Dan kami pedagang buah meminta terima kasih kepada DPR telah membantu kami, dan kami memohon sebesar-besarnya minta maaf kepada Pak Razi yang telah kami lontarkan kata-kata kasar, dan kami memang silap, dan kami memohon minta maaf karena solusi tidak ada. Yang lain? Oke teman-teman, itu dia sebuah informasi viral ya yang coba kita kupas masalah ini, dan ini sekaligus menjadi sebuah pengalaman bagi kita bersama bahwa aksi-aksi konyol itu tidak perlu kita lakukan sebelum kita berpikir terlebih panjang. Atau jika kita memang ingin melakukan sesuatu, kita harus benar-benar mempertimbangkan efek dan konsekuensinya sebelum membuat diri kita sendiri yang menjadi malu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan berikan masukan Anda untuk kritik dan membangun agar kami bisa menyajikan informasi edukatif dan membangun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.